Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Putri Yuliana. Saya dari UT Pokjar Cepo. Kali ini saya akan membawakan mengenai karakteristik atau tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan. Tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan ada 5, yaitu kekerasan fisik, pengabaian, kekerasan seksual, kekerasan emosional, bullying oleh anak seusia. Contoh kekerasan fisik, indikator fisiknya seperti ada memar, mengalami luka linear, mengalami luka cedera yang tidak wajar pada bagian tubuhnya, memiliki memar dengan tingkat penyembuhan, memiliki memar dengan berbagai bentuk benda seperti tangan, tongkat, dan lain-lain. Ada juga indikator perilakunya, seperti melaporkan luka yang disebabkan oleh orang tua atau pengasuh. 2. Memberikan alasan luka yang sulit untuk dipercaya. 3. Sulit untuk duduk tenang atau terlihat canggung. 4. Menggunakan pakaian untuk menutupi seluruh tubuh. 5. Menjadi korban atau perilaku bullying. Pada tanda-tanda di atas, keadaan yang sangat buruk, anak bisa saja pergi dari rumah tanpa memberitahu orang tua atau melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Kedua, pengabaian, indikator fisik, seperti tidak mendapatkan perhatian pada masalah fisik dan kesehatan. Obat-obatan hanya diberikan pada saat darurat. Biasanya anak memiliki gangguan pada giginya. 3. Secara konsisten memiliki masalah dalam kebersihan. 4. Pakaian terlalu besar atau kecil. 5. Tidak mendapatkan dukungan dari keluarga saat mengikuti aktivitas sekolah. Ada juga indikator perilakunya, sering tidak hadir atau telat hadir sekolah, merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang tua, sering terlihat lelah, tertidur dalam jam pelajaran. 4. Memperlihatkan kebutuhan yang tinggi akan kasih sayangnya. 5. Kesulitan berteman atau mempertahankan pertemanan. 6. Mencuri atau meminta uang atau makan dari teman. Pada kasus ini, anak dapat menampilkan perilaku kriminal. Ketiga, yaitu kekerasan seksual. Indikator fisiknya yaitu melaporkan kekerasan seksual oleh orang tua. 2. Terlihat mengalami kesulitan dalam berjalan atau ketika duduk. 3. Terjadi perubahan berat badan secara mendadak. 4. Mengeluhkan adanya rasa sakit di vagina tanpa alasan medis. 5. Perubahan yang negatif pada penampilan. 6. Mengalami penyakit kelamin sebelum berusia 14 tahun. Ada juga indikator perilakunya, yaitu genit yang tidak sesuai dengan anak seusianya. 2. Memulai aktivitas seksual dengan anak-anak lain, terutama yang lebih muda. 3. Overprotective pada saudara kandung. 4. Merasa terancam dengan sentuhan fisik. 5. Bicara cukup banyak mengenai orang dewasa. 6. Datang ke sekolah sangat pagi dan menolak untuk pulang. Keempat, kekerasan emosional. Indikator fisiknya keterlambatan bicara, kurangnya kecekatan pada orang tua. 3. Menampilkan keluhan somatis yang terkait dengan kecemasan seperti sakit perut dan kepala. Indikator perilakunya yaitu 1. Penuh rasa takut dan cemas, melakukan kesalahan. 2. Menarik diri secara berlebihan. 3. Berperilaku terlalu dewasa. Kelima, bullying oleh anak seusianya. Indikator fisiknya yaitu anak sering terluka atau memiliki memar dengan alasan yang tidak masuk akal. 2. Mengeluh mengenai tubuh mereka. 3. Perubahannya pola makan dan tidur. Indikator perilakunya yaitu anak menolak pergi ke sekolah. 2. Kehilangan uang atau benda dengan alasan yang tidak masuk akal. Dampak kekerasan, ada juga dampak kekerasan pada anak. Dampak kekerasan pada anak ada 2, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang.
Jangka pendek adalah dampak yang terjadi setelah kekerasan berlangsung. Dampak jangka pendek dapat menetapkan apabila tidak ditangani oleh pihak profesional. Sedangkan dampak jangka panjang adalah dampak yang muncul dengan segera setelah masalah berlangsung. Dampak jangka panjang pada kekerasan anak dapat muncul ketika mereka dewasa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.